Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat dimanapun teman-teman berada dan salam olahraga. Kali ini saya akan berdiskusi lagi di podcast season 2 untuk memenuhi tugas, isu, dan riset pendidikan olahraga. Kali ini saya sudah bukan kedatangan tapi mendatangi narasumber yang luar biasa. Kalau di season 1 kita datangkan, kalau ini langsung kita datangi karena beliau adalah dosen saya dan juga panutan saya. Assalamualaikum Bu Diana, gimana kabarnya? Terima kasih. Bu Diana, kali ini kita akan membahas terkait kesehatan sekolah dengan temanya kesehatan mental. Berbicara terkait kesehatan mental di sekolah, sebenarnya seberapa penting sih peran sekolah itu terkait kesehatan mental itu sendiri? Ya, sangat penting, sangat besar perannya ya, karena sekolah itu adalah rumah kedua anak. Ya, tahu karena kan dari pagi sekitar jam 7 sampai jam 2, jam 3, jam 4, bahkan separuh hari anak itu kan di sekolah. Separuh hari, betul. Ya, artinya di situ mereka merupakan rumah kedua, tempat di mana anak bisa, orang tua menitipkan anak kan begitu untuk diberi ilmu, menitipkan anak untuk mendapatkan penguatan keilmuan, tempat anak untuk mengembangkan diri, mendapatkan ilmu, kan begitu. Jadi bagi saya sebenarnya sekolah itu memiliki peran yang sangat penting, sangat besar dalam proses tumbuh kembang dan penguatan potensi bakat minat anak untuk masa depannya. Sangat penting berarti. Sangat penting. Oke, sangat penting. Ya, bahkan bisa jadi begini, mestinya karena sekolah itu menjadi rumah kedua, manakala anak itu tidak mendapatkan kenyamanan di rumah, bisa jadi mereka harusnya mendapatkan tempat itu kenyamanan di sekolah. Ya, akan membantu penguatan kesehatan mental. Itulah sekolah yang resilient. Makanya kan kemudian berkembang sekolah ramah anak. Ramah anak. Terus bagaimana sekolah itu mengidentifikasi terkait kesehatan anak itu sendiri? Jadi sebenarnya kalau salah satu indikator ya bahwa anak itu betah di sekolah, betah berlama-lama di sekolah gitu ya, dan mereka bisa mengembangkan bakat minatnya dengan nyaman, dengan bahagia, mereka bisa menemukan potensi-potensi dirinya, mereka mendapat bimbingan dari guru gitu ya, karena memang organ sekolah itu kan adalah guru ya, apapun misalnya jabatannya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tapi adalah guru. Jadi selama anak itu indikatornya nyaman di sekolah, kadang-kadang bahkan bukan kadang-kadang tidak mau pulang dari sekolah gitu ya, dan mereka asik berkegiatan di sekolah, itu adalah indikator bahwa sekolah itu memberikan sekolah tempat yang nyaman bagi anak. Kalau dia mau pulang aja Ya, banyak alasan pulang, ya, banyak angka bolos ya, banyak angka bolos di sekolah, angka terlambat, itu kan juga merupakan indikator juga bahwa sekolah itu tidak nyaman bagi anak kan begitu. Berarti seharusnya memang sekolah itu adalah rumah kedua di mana bisa menampung anak-anak yang kurang nyaman di rumah. Salah satu fungsinya. Tapi ada informal, kemudian non formal dan formal. Iya, tapi ini dikaitkan dengan kesehatan mental apa ya kalau formal informal? Kalau kata Bu Diana kan bisa kalau di rumah tidak nyaman bisa di sekolah. Ya, tapi kan seharusnya pendidikan yang utama itu seharusnya di sekolah, di rumah, di informal. Oh, kita kan bicara tentang pendidikan. Ya. Tadi kan beda ya? Fungsinya kan fungsinya gitu. Sekolah. Beda berarti beda kajian. Ya, kalau apapun tetap utamanya di sekolah. Makanya saya bilang di rumah. Makanya kan saya bilang kedua. Kalau nomor satu tetap di rumah. Pendidikan, kebahagiaan, segala macam tetap sedianya di rumah nomor satu. Makanya saya tadi bilang nomor dua. Oke, berarti kalau di rumahnya itu menyerahkan ke sekolah sepenuhnya itu benar apa salah? Enggak, bagi saya. Karena kan sebenarnya sekolah itu support system. Support system kan seharusnya, tapi ada mungkin beberapa wali murid atau orang tua, mungkin ada yang nonton. Nah itu saya tuh sudah bayar Anda, dan bagaimana saya caranya? Ya sini sudah saya titipkan, sudah pasrah ya. Caranya anakku di apa namanya dibina, tidak ada api gitu kan.
Ya, buat saya itu kan sebenarnya dua sisi mata uang ya kalau kita bicara mengenai sekolah dengan keluarga ya. Iya. Jadi ibaratnya gini, sekolah di rumah di apa ya, dibentuk dididik baik, gitu. Baik. Tapi mungkin sistem di sekolah tidak mendukung. Jadi kan juga tidak optimal kan begitu. Atau sebaliknya sekolah punya sistem pendidikan yang baik, pola pengasuhan pendidikan yang baik gitu ya. Tapi di rumah juga punya masalah gitu ya, toxic family, gitu, toxic parenting, ini tetap kan tidak akan optimal. Tetap akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan mental kan begitu, ibaratnya kan begitu. Jadi buat saya sebenarnya kalau kita ingin membuat anak itu sehat secara mental, karena konteksnya kesehatan mental ya, maka dua sistem ini memang harus saling support. Inline sama-sama memberikan sisi penguatan positif pada anak, support yang positif pada anak. Terus ya, pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana cara menggait orang tua itu agar memberikan support terkait kesehatan mental di sekolah? Iya, memang kan sekolah-sekolah banyak yang melakukan konsep parenting, ya toh. Jadi komunikasi, koordinasi orang tua dengan sekolah itu perlu. Di rapat pertama masuk sekolah ya. Ada pembentukan komite, kemudian grup-grup WA sekolah dengan orang tua dan macam-macam. Intinya pokoknya koordinasi dan komunikasi itu perlu dijalin kuat dan intens, terbuka, kan begitu. Ada buku penghubung, ada kegiatan-kegiatan penerimaan rapor itu nanti pengarahan dari kepala sekolah, bahkan misalnya ada parenting, itu bentuk sinergi sekolah dan keluarga orang tua gitu ya, terhadap penguatan potensi dan kondisi-kondisi positif, optimalisasi. Kemudian kalau terkait itu Ibu, tantangan tersendiri untuk kesehatan mental di sekolah itu seperti apa sih? Ya kan begini sekarang sebenarnya sekolah ini kan sebenarnya kita itu secara umum kan sebenarnya kasus bullying, ya, bullying kan? Betul. Bullying, kekerasan seksual itu kan sebenarnya di sekolah kasusnya belakangan ini meningkat, bahkan guru pun yang seharusnya menjadi orang yang paling aman di sekolah. Bahkan mereka menjadi pelaku kan begitu, kayak seperti yang 19 siswi SMK di mana di Jawa Barat gitu kan. Nah sehingga memang tantangannya ya juga memang di kasus-kasus seperti itu kan gitu. Jadi bagi saya padahal di sekolah itu sudah tertulis sekolah ramah kan begitu. Tapi kalau hanya sebagai di atas kertas, tidak ada komitmen kesadaran dari warga sekolah misalnya, dan kemudian anak-anak itu juga diedukasi bagaimana mereka speak up, jangan sampai kasus itu lebih jauh kan begitu. Punya media-media channel gitu ya untuk menyampaikan keluhan, untuk menyampaikan apapun masalah-masalahnya tanpa rasa takut gitu ya, diakomodir, disupport dengan baik. Saya pikir itu bagian dari hal yang bisa mensupport kesehatan mental anak kan gitu. Edukasi ke siswa tentang pencegahan bullying, bahaya bullying gitu, termasuk misalnya pada gurunya gitu ya. Misalnya ini kan kayak ternyata misalnya merangkul nih ke siswa, itu sudah masuk kategori pelecehan. Padahal gurunya cuma misalnya, oh enggak, sayang. Nah, guru-guru olahraga, calon-calon guru olahraga kalau diperhatikan. Kadang-kadang di lapangan, ayo ngumpul, dipeluk misalnya. Tapi kan sehingga memang betul edukasi ke siswa dan ke guru gitu. Mungkin gurunya tidak ada kepikiran ke arah sana, cuman kan itu dalam definisi itu sudah masuk. Apalagi untuk saat ini tuh semua hal itu sangat sensitif ya Ibu. Betul. Sekali dilihat itu padahal yang dilihat itu belum tentu nggak langsung viral gitu. Kadang-kadang dipotong videonya. Itu kan juga bahaya. Bahaya banget itu. Itu nanti komunikasi yang tidak tuntas akhirnya. Kemudian kalau perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati, dan kalau di situ berarti pondasi utamanya bukan di sekolah untuk sosial menurut saya, tapi dari orang tua yang dikenalkan. Jelas. Memang pondasi awal, pondasi utama, pondasi dasar itu dari keluarga. Bagian mana aja yang harus boleh disentuh sama ya, itu nanti itu kan bagian dari edukasi. Edukasi ya Bu ya. Iya,
pendidikan seks di keluarga, sekolah nanti menguatkan, melengkapi, kan begini. Karena misalnya kayak begini, saya bilang nih sama Mas, aduh Mas Ali ganteng banget, tapi Mas Ali nggak nyaman, nggak suka, itu udah termasuk. Itu termasuk? Iya, masuk pelecehan. Saya hai Mas Ali ganteng banget, ketemu lagi, aduh ibu jangan gitu dong, saya nggak suka, itu udah termasuk. Padahal niatnya muji ya? Iya. Mungkin nanti dicek lagi definisinya ya, tapi artinya sekolah itu kalau kajian saya itu sekolah yang berhasil itu adalah sekolah yang memberikan kenyamanan, kebahagiaan, memfasilitasi berkembangnya potensi, bakat minat, prestasi anak gitu ya, mendukung guru-gurunya, support kalau ada misalnya masalah-masalah pada anak gitu ya, menjadi teman curhat gitu ya, menjadi orang tua kedua, menjadi rumah kedua loh ya, kedua. Jangan sampai kebalik nanti di sekolah nggak mau pulang. Cuma ibu emang saya sangat sepakat dengan pendapat. Tuh anak betah di sekolah nggak mau pulang itu juga menjadi sebuah indikator bahwa sekolah itu nyaman. Dan di rumah nggak memberikan dia kenyamanan, kan begitu. Gitu. Iya benar sih. Iya, jadi kalau misalnya begini, sebelum dilanjut sampai saya potong. Jadi misalnya begini, anak misalnya di rumah baik-baik, di sekolah bermasalah, atau sebaliknya di sekolah baik-baik, di rumah bermasalah. Kan kadang di rumah nggak apa-apa tuh anaknya diem, anteng. Ini kita bicara tentang stresornya di rumah atau di sekolah, kan begitu. Tapi kalau perilaku anak itu konsisten, sekolah positif, rumah positif, itu berarti kan memang anak tidak mendapatkan stresor, kan begitu. Terus sepakat, itu yang pernah saya alami. Pengalaman pribadi. Akhirnya saya yang curhat ini. Ya benar, saya sepakat dengan pendapat Bu Diana itu, bahwasanya memang itu saya rasakan sendiri itu Ibu. Emang keinginan orang tua itu kan tinggi pada anaknya, tapi kan di situ nanti akan terbentuk stres lah, karena dari keinginan dan kemampuan anak ini masih jauh gitu kan. Akhirnya terbentuk stres. Sehingga kalau anak itu tidak memompa kemampuannya untuk mendekatkan ini ke tujuan, maka stres itu kan akan terjadi ya. Iya, artinya begini, anak itu sebenarnya potensinya, kemampuannya 50%, tapi tuntutannya besar. Dipaksa, misalnya kemudian ada ancaman-ancaman, punishment, kalau kamu tidak memenuhi target seperti orang tua, misalnya kamu harus 80 nih, sementara anak passionnya, kemampuannya itu belum ke arah sana, ya pasti akan menjadi stres. Jadi sebenarnya kan prinsipnya hargailah anak-anak itu sesuai dengan potensi, bakat minatnya apa adanya, dan dengan apa yang mereka miliki itu di force, dioptimalisasi gitu. Terkait kesehatan di sekolah itu tadi, bagaimana untuk mengkonversikan ke kurikulum Bu? Terkait kesehatan sekolah itu sendiri, kesehatan mental itu. Ya sebenarnya kan kalau di sekolah itu kan sudah bukan disediakan bimbingan konseling ya Bu Monika. Nah itu kan sebenarnya sebuah support system untuk menciptakan kesehatan mental. Dan memang BK itu tidak berfungsi sebagai polisi gitu ya, tapi mereka adalah sebuah media untuk mendukung penguatan kesehatan mental. Jadi meskipun tidak anak itu diperlukan, jadi bikinlah program-program yang akan mengedukasi bagaimana misalnya penguatan konsep diri, penguatan pengenalan konsep diri, kepercayaan diri, bagaimana build happiness. Jadi program-program yang akan mendukung penguatan dan pembentukan kesehatan mental. Tidak hanya bakat minat, tidak hanya motivasi belajar, kan begitu. Apalagi sekarang angka self harm, bunuh diri pada anak SMP SMA bahkan aja trennya meningkat, kan begitu. Sehingga sebenarnya juga misalnya program-program edukasi self manajemen stres, kan gitu. Literasi kesehatan mental, kan begitu. Penguatan itu penting. Jadi artinya program-program yang sifatnya penguatan kesehatan mental, mengajarkan coping pada anak itu penting. Selain sosialisasi dari sekolah yang sekiranya lebih efektif apa Bu untuk menghindari stres kemudian ya, itu diri. tadi.
Jadi anak itu kalau punya masalah, anak itu bisa kita bicara konteks sekolah ya. Iya. Anak itu bisa curhat pada gurunya dengan nyaman, dengan aman tanpa perlu takut dijudge, disalahkan, kan begitu. Kemudian juga itu tadi program-program tadi. Jadi kadang-kadang anak itu saya punya masalah, but I don't know how to solve, to manage, kan gitu ya. Saya ingin hidup tapi tidak tahu caranya hidup, survive dengan masalah saya. Sudah ini saya akan suicide, kan begitu. Dan memang sebenarnya begini masalah ini. Kalau kita ini kan dari olahraga. Yeah. Kalau saya tuh dulu gini, waktu zaman saya SD itu sebelum masuk sekolah, kami itu senam kesehatan, senam pagi Indonesia. Olahraga itu kan stimulasi hormon endorfin, dopamin, kebahagiaan. Bahagia, betul. Fresh. Nah kalau sekarang kan anak masuk sekolah dengan beban kurikulum yang sangat olahraga hanya sebagai sebuah mata pelajaran, kan begitu. Dan bahkan mungkin bisa jadi olahraganya tidak membuat anak-anak itu fun, kan begitu. Tidak membuat anak-anak happy. Akhirnya olahraga itu sebagai fungsi untuk juga mensupport kesehatan mental, itu juga akhirnya tidak berfungsi, kan begitu. Kalau zaman saya dulu mau masuk kelas tiap pagi itu pasti kami dikumpulkan di lapangan sekolah, terus kami senam pagi Indonesia, press gitu, belajar press. Dan anak zaman sekarang memang dulu memang lebih happy karena olahraga dulu deh. Jadi dopamin, endorfinnya distimulasi, jadi belajar itu senang gitu kan. Oke, terus untuk mengevaluasi efektivitas program kesehatan mental yang diterapkan di sekolah itu, indikator keberhasilannya selain anak itu betah di sekolah apa? Ya itu tadi angka-angka masalah berlaku pada anak di sekolah itu kan begitu. Itu tadi angka anak yang stres, angka anak yang bolos, angka anak yang terlambat, angka terjadinya kasus bullying, kasus pelecehan, kasus anak yang stres, segala macam. Ya, artinya bagian-bagian dari masalah-masalah berlaku itu angkanya rendah di sekolah itu. Bahkan bisa jadi kalau sekolah itu benar-benar bagus ya, 0 accident, kan ibaratnya begitu. Berarti tetap berbasis data dari presensi dan sebagainya. Iya dong, artinya begini, indikator bahwa seseorang itu punya masalah dalam psikologisnya itu kan manifest dalam perilaku. Kalau siswa bolos, ada masalah apa di sekolah dan di rumah, terlambat, indisipliner, malas ngerjakan tugas, kan begitu, tidak pernah masuk atau jarang masuk, itu kan sebenarnya males-malesan, terus bermasalah perilakunya di sekolah, membuli dan segala macam, bahkan mungkin dia melakukan self-harm, itu kan indikator something wrong dengan behavior. Itu kan manifestnya dari behind-nya kan. Jadi apa yang ditunjukkan oleh perilaku itu kan sebenarnya adalah manifestasi proses-proses cycle-nya, kan begitu, proses-proses mind-nya, kan begitu. Kenapa masalahnya sekarang pakai baju batik, kenapa tidak pakai baju kaos? Karena dia akan menemui dekan fakultas psikologi. Dia sadar ini akan ada wawancara, dia akan ngobrol gitu ya, kan behind the behavior, alasannya kan ada. Kalau Mas Ali sekarang kondisinya stres, ya mungkin dia pakai kaos, atau mungkin dia pakai apa namanya kostum, terus ngobrol ngelantur misalnya, kan nggak nyambung kan. Oke, curhat masalah pribadi itu termasuk? Iya. Jadi misalnya anak di dalam kelas gini gitu ya, nggak antusias gitu, terus melamun, terus nggak bersemangat, nah itu kan juga menjadi indikator. Kan? Oke. Terakhir Ibu, pesan pesan dari Bu Diana untuk teman-teman mahasiswa khususnya dan siswa-siswi yang ada di rumah terkait kesehatan mental. Ya, gini, Allah tuh sebenarnya memberi kita kemampuan untuk rilis ya, self healing kalau anak zaman sekarang. Coping mechanism Allah tuh ngasih kita kemampuan sebenarnya.
Jadi kayak misalnya kita luka seret, nanti itu sembuh sendiri. Nanti kalau agak ini kasih antiplas, agak parah lagi, misalnya ke dokter. Lebih parah lagi misalnya opnam. Dan itu samanya analoginya sama dengan kondisi psikologis kita. Jadi kalau Anda misalnya teman-teman adik-adik merasa tidak nyaman, ada sudah muncul emosi-emosi negatif, segera lakukan release, self healing dulu. Coping mekanismenya apa? Ya tahu, misalnya makan, jalan-jalan, tidur, berdoa, lalala, lakukanlah gitu. Sehingga nanti emosi negatif itu bisa release, kan begitu. Jadi merasa marah, stres ya, merasa marah, kecewa dengan berbagai macam variannya, it's normal. Terima itu, accept that. Karena dengan emosi-emosi negatif itu kita akan survive, kan begitu. Tapi terima, oh saya marah, oh saya benci, oh saya, tapi setelah itu dikelola, disadari ini kenapa sih saya punya emosi negatif seperti ini. Kemudian setelah disadari, diterima, kemudian dikelola, dimanage supaya itu tidak lama-lama emosi negatif stresnya berada dalam diri, kan begitu. Karena kalau sudah lama-lama nanti jatuhnya depresi. Kalau udah seminggu, 2 minggu, lebih dari 2 minggu, sebulan, kemudian depresi berat 3 bulan, 6 bulan, nanti jadi psikotik, kan begitu. Psikotik. Ya, gitu loh. Jadi beda ya stres dan gila, itu gila atasnya stres. Ya stres itu normal. Kita hidup dengan stres saja. Tapi bagaimana memaknai, bagaimana mengelola, kan begitu. Stres itu kalau dia menjadi stres dimaknai sebagai sebuah challenge, bagaimana kita mampu healing dan melakukan itu, kan kita justru dengan stres itu kita bertumbuh, kan begitu. Orang karena stres bisa sukses, kan begitu. Tapi kalau tidak dikelola, di stres, nah manakala Anda sudah tidak mampu, misalnya curhat juga sudah tidak mengatasi, misalnya curhat sesama, misalnya kok aku marah, aku tetap stres, aku tetap insecure, aku tetap overthinking gitu ya, sampai beberapa hari, seeking for help, konsultasi ke konselor, ke psikolog sebelum berat, kan gitu. Nanti kan mereka akan membantu, itu aja prosesnya. Karena kalau sudah insomnia, overthinking, insecure, berhari sampai nggak bisa tidur, bahaya. Oke, diskusi kali ini dengan Bu Diana, dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya, kita cukupkan. Terima kasih Bu Diana, semoga sehat selalu, dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.